Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Yang kalau nikmat itu dihitung-hitung, maka tentu tidak mampu kita akan menghitungnya. Bahkan kalau seluruh air di samudra ini dijadikan tinta untuk mencatat nikmat Allah kepada kita, tentu tidak akan bisa mampu untuk kita mencatatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita bagi pengguna nikmat tersebut. Kata Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kalian ini bisa kufur kepada Allah, bisa ingkar kepada Allah, bisa mengingkari nikmat Allah, padahal telah dihidupkan oleh Allah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, padahal kalian dulunya mati. Tsumma yuhyikum, kemudian dihidupkan oleh Allah. Tsumma yumitukum, kemudian dimatikan oleh Allah dan akan dihidupkan kembali. Tsumma ilaihi turja'un, dan kemudian kepada Allah kita akan kembali. Firman-Nya tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya kita akan kembali, dalam kandungan ayat ini mengandung makna bahwa nikmat dan karunia yang diberikan itu akan dimintai pertanggungjawabnya setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat karunia itu mesti kita syukuri, dan selalu memang kita harus bersyukur, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaminkan untuk menambah nikmat dan karunia tersebut. Shalawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang kemudian telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim melalui malaikat Jibril. Lalu kemudian Al-Qur'anul Karim ini menjadi pedoman bagi umat manusia, bahkan untuk dia dijadikan sebagai petunjuk sehingga kita bisa mengenal al-haq dan bisa membedakannya dengan al-batil. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Mengapa kalian tidak mempelajari, tidak mentadabburi, tidak merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an, atau hati-hati kalian sudah terkunci? Ini maknanya bahwa kalau kita sudah tidak punya kepedulian terhadap Al-Qur'an, tidak punya kepedulian membaca, tidak punya kepedulian mempelajari kandungannya, maka kemungkinan hati kita ini sudah terkunci. Oleh itu, senantiasa kita berusaha untuk mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Pada malam ini insyaallah kita akan coba mempelajari atau membaca dan mentadabburi surat Az-Zariyat ayat ke-56, 57 dan 58. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala bisa membuka hati-hati kita untuk senantiasa menjadikan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi kita, dan kita bisa mengambil manfaatnya dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala serta diridhoinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat ke-56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan tidak pula menciptakan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula menginginkan makanan dari mereka. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha pemberi rezeki dan Maha memiliki kekuatan yang kokoh. Alhamdulillah, ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sering kita dengarkan, sering dibacakan oleh kaum muslimin di ceramah-ceramah atau di tempat-tempat diskusi tentang agama. Ayat ini menjadi familiar, menjadi masyhur di kalangan kaum muslimin, bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini tujuannya cuma satu, yaitu agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya ketika kita hidup di dunia, memang seluruh aktivitas kita untuk memenuhi hakikat diciptakannya manusia ini, agar adalah seluruh aktivitas kita itu potensinya mendapatkan pahala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita lakukan berpotensi mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, supaya hakikat penciptaan kita ini terpenuhi. Kalau tujuan diciptakannya kita ini telah terpenuhi, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam hamba-hamba yang diridhoinya. Mari kita melihat pengertian ibadah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahi ta'ala. Beliau mengatakan bahwa ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, min aqwal, dari kata-kata kita, wal af'al, dan perbuatan-perbuatan kita, al-dhahirah wal batinah, yang lahir ataupun yang batin. Jadi ibadah itu semua yang ada dari kata-kata kita ataupun perbuatan kita. Kata kuncinya kata-kata, perkataan, dan perbuatan kita itu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Jika perbuatan kita, jika perkataan kita itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik perkataan atau perbuatan itu adanya di dalam hati atau yang sudah kita zahirkan, maka dia disebut dengan ibadah. Dan ibadah berpotensi insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita selama ini mengenal ibadah itu kalau sholat, puasa, baca Al-Quran. Dari pengertian Imam Ibnu Taimiyah ini, ternyata ibadah cakupannya lebih luas dari itu. Mencari nafkah bagi seorang suami adalah sebentuk ibadah. Kalau
cara mencari nafkahnya ini dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kalau mencari nafkah dengan cara-cara yang tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah, maka mencari nafkahnya ini meskipun niatnya tulus untuk menghidupi keluarganya, maka dia tidak disebut sebagai ibadah. Seorang guru yang pagi-pagi berangkat ke sekolah untuk mengajar peserta didik, maka insya Allah ini akan bernilai ibadah kalau mengajarnya ini dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kalau kegiatan belajar mengajar itu kemudian tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah, mengajar hal-hal yang maksiat, guru yang berangkat pagi-pagi untuk mengajar hal-hal yang maksiat yang tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah, mengajar berbisnis yang haram, mengajar berbisnis narkoba, mengajar cara meracik minuman memabukkan, belajar mengajar cara bermain judi misalnya, maka belajar mengajar seperti ini atau guru yang mengajar seperti ini tidak disebut sebagai suatu ibadah karena perbuatan itu tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwa ibadah itu adalah sesuatu dan dari perkataan kita dan perbuatan-perbuatan kita, baik yang kita sudah keluarkan maupun yang masih ada dalam hati berupa niat dan keimanan, kalau dia dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka itulah yang kemudian disebut sebagai ibadah. Itu pengertian ibadah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam Al-Ubudiyah, dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Ini pengertian yang mencakup segala pengertian definisi yang diberikan oleh para ulama yang lainnya. Oleh karena itu, kalau kita melihat bahwa jika Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwa ternyata Allah menciptakan kita ini, bahkan menciptakan jin juga, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadanya, maka harusnya kita penuhi hakikat penciptaan kita itu. Jadikan hari-hari kita dipenuhi dengan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang selanjutnya, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, dari kita ini, dari hamba-hamba Allah, dari hamba-hambanya. Ma uridu minhum, aku tidak menginginkan dari mereka itu rezeki, kata Allah. Wa ma uridu ay yut'imun, dan aku juga tidak menginginkan makanan dari mereka. Allah Subhanahu wa taala perintah kita untuk beribadah. Sebenarnya bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Bukan agar Allah Subhanahu wa taala bertambah kemuliaannya. Karena Allah yang Maha Mulia. Ada ibadah kita ataupun tidak ada ibadah kita, Allah Subhanahu wa taala tetap menjadi zat yang Maha Mulia. Allah memerintahkan kepada kita, kemudian menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kemudian memerintahkan kepada kita beribadah, hakikatnya untuk kemuliaan kita sendiri, bukan untuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tetap menjadi yang Maha Mulia, ada ibadah kita maupun tidak ada ibadah kita. Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh apa-apa dari kita, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memenuhi, Maha Kuasa, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari segala
kekurangan-kekurangan. Makanya dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, jika sekiranya orang yang pertama dari kalian dan sampai orang yang terakhir, wa insakum wa jinnakum, baik dari golongan manusia maupun dari golongan jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya memiliki hati yang bertakwa sebagaimana hatinya orang yang paling bertakwa di antara kalian. Di antara manusia ini, hatinya orang yang paling bertakwa itu adalah hatinya Nabi Muhammad SAW. Di antara manusia itu yang paling bertakwa adalah Nabi Muhammad SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, jika sekiranya dari manusia yang pertama Nabi Adam, sampai dengan manusia yang terakhir diciptakan, dari golongan jin dan bahkan dari golongan jinnya juga, dari jin yang pertama sampai jin yang terakhir diciptakan, mereka punya hati yang sama takwanya seperti hatinya Nabi Muhammad SAW. Sama-sama semua bertakwa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ma zada dzalika fil mulki syai'a, ketakwaan semua manusia itu tidak menambah sedikit pun dari kekuasaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia bertakwa sama takwanya seperti Nabi Muhammad SAW, tidak menyebabkan kerajaan Allah Subhanahu wa taala bertambah sedikit pun kemuliaannya. Tetap Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia. Kemudian, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, jika sekiranya orang yang pertama dari kalian sampai yang terakhir, baik dari golongan manusia maupun golongan jin, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, mereka mempunyai hati yang durjana, hati yang durhaka, hati yang fujur, sebagaimana orang yang paling fujur di antara kalian dan orang yang paling durhaka di antara manusia itu adalah Fir'aun. Seburuk-buruknya iblis, tidak pernah iblis mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Sedangkan Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Maka Fir'aun adalah seburuk-buruknya, sedurhaka-durhakanya manusia. Jika sekiranya semua manusia yang pertama sampai yang terakhir, dari jin juga bahkan, dari jin yang pertama sampai jin yang terakhir, semua memiliki hati yang durhaka, sama durhakanya seperti durhakanya Fir'aun, maka ma naqasa dzalika min mulki syai'a, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak, kedurhakaan yang semacam itu tidak sedikit pun mengurangi dari kemuliaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah, sebenarnya kembali kepada kemuliaan diri kita. Semakin kuat kita menghidupkan aktivitas ibadah pada diri kita, maka semakin bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan bahwa inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Maka orang-orang yang kemudian berkekalan di dalam kedurhakaan, betah dalam durhaka, sebenarnya orang-orang ini apa yang mereka inginkan? Apakah Allah merasa kurang kemuliaan dalam kerajaannya karena kedurhakaan kita?
demi Allah, ini tidak akan berkurang kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan kita pun tidak akan menambah sesuatu pun pada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan kembali kepada diri kita. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makanan dan tidak membutuhkan rezeki bagi kita. Bahkan jika semua manusia dan jin berkumpul pada satu lapangan yang luas, jika misalnya ada satu lapangan yang bisa memuat seluruh manusia yang pertama dan jin dan sampai yang terakhir, dan jin yang pertama diciptakan sampai jin yang terakhir berkumpul pada satu pelataran, kemudian masing-masing meminta dengan permintaan yang berbeda-beda, kemudian Allah Subhanahu wa taala penuhi permintaan mereka, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi sambungan yang kita bacakan tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi su'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin minkum fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr." Jika sekiranya, kata Allah, wahai hamba-hambaku, jika sekiranya semua manusia yang pertama sampai yang terakhir dan jin yang pertama sampai jin yang terakhir qamu fi su'idin wahidin, mereka berdiri pada satu lembah, fasa'aluni, kemudian mereka meminta kepadaku, semua jin dan manusia ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memenuhi permintaan mereka satu persatu, maka ma naqasa dzalika mimma indi, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu datang minta rezeki berupa kekayaan harta, yang satu datang minta berupa anak-anak, yang satu datang meminta berupa perbendaharaan bumi dan sebagainya. Semua meminta dengan permintaan yang berbeda-beda, bahkan dengan permintaan yang sama sekalipun. Berdiri pada satu lembah, kemudian Allah Subhanahu wa taala bagi-bagi semua permintaan dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, bersama dengan jin yang pertama sampai jin yang terakhir. Maka hal yang demikian itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala, illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahar, kecuali hanya seperti tetesan air jarum yang dimasukkan dalam air laut kemudian diangkat, basahannya itulah yang kemudian rezeki yang dibagi-bagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua yang meminta tadi. Tidak akan mengurangi sedikit pun daripada air samudra itu. Maka Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memerintahkan kita untuk beribadah, memerintahkan jin untuk beribadah, sebagaimana hakikat penciptaan kita itu sekali lagi tidak akan berdampak sedikit pun kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik kita taat semuanya ataupun kita durhaka semuanya, semua akan kembali kepada kita manusia. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang maha pemberi rezeki dan memiliki kekuatan yang kokoh. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan kita, kemudian tidak membiarkan kita ini terlantar, melainkan disiapkan masing-masing kita ini dengan rezeki tersendiri. Allah Subhanahu wa taala menjaga dengan kuat dan ketat tentang rezeki yang akan diberikan kepada kita. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita harus memakan sebutir kurma, dan kurma itu ada di Mekah.
maka kita tidak akan mati sebelum kita berangkat ke Mekah untuk memakan sebutir kurma yang disiapkan untuk kita itu. Dan kurma tersebut, sekalipun seluruh makhluk mendatangi kota Mekah, tidak akan diberikan kepada semua makhluk tersebut, kecuali akan diberikan kepada kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dengan kokoh rezeki yang telah dicatatkan untuk kita itu. Maka orang-orang sering bilang bahwa rezeki tidak akan tertukar. Iya, rezeki tidak akan tertukar. Ajal pun juga tidak akan tertukar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan itu semuanya. Ayat ini insya Allah akan menjadi penyemangat bagi kita bahwa kebanyakan manusia ini ketika hidup di dunia yang dia pikirkan bagaimana bisa kekal ada dalam kehidupan dunia ini. Dan sebenarnya angan-angan kita untuk hidup di dunia lebih lama dan mengumpulkan berbagai macam kekayaan dunia, sebenarnya itu adalah karakter orang-orang musyrik. Itu adalah merupakan karakter orang-orang musyrik, bukan karakter orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman itu tujuan kehidupannya adalah akhirat. Orang-orang yang beriman itu tujuan kehidupannya adalah akhirat, sedangkan orang-orang kafir tujuan kehidupannya adalah dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Sungguh kamu akan dapatkan mereka orang-orang yang ahros, paling rakus di antara manusia, paling rakus di antara manusia tentang kehidupan dunia. Wa minal ladzina asyraku, bahkan lebih rakus daripada orang-orang musyrik. Yawaddu ahaduhum law yu'ammar alfa sanatin, bahkan mereka ingin hidup sampai 1000 tahun. Ingin mendapatkan semua kehidupan dunia, maunya hidup sampai 1000 tahun. Nah, gaya hidup seperti ini adalah sebenarnya gaya hidup orang musyrik. Wa minal ladzina asyraku, bahkan lebih rakus daripada orang-orang musyrik. Nah, orang-orang yang beriman tidak dilarang menjadi orang kaya, bagus menjadi orang kaya. Tetapi itu bukan tujuan hidup terakhir. Tujuan hidup kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita dalam ketaatan kepadanya dan kemudian menguatkan kita untuk menjauhi kemaksiatan dan kedurhakaan kepadanya. Subhanakallahumma rabbihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.